Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dipertemukan Allah, ya, walaupun lewat video ini, ya. Semoga kita semuanya diberi kekuatan, ya, diberi kemudahan untuk melaksanakan dan tentu meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Baik, pada para jamaah sekalian, pada kesempatan ini topik yang akan kami kemukakan adalah terkait dengan puasa dan imunitas, ya. Para jamaah sekalian, seperti kita ketahui bahwa perintah berpuasa ini, ya, ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita melihat ada beberapa hal yang terkait dengan puasa. Yang pertama, puasa ini, kewajiban berpuasa ini dipanggil khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang kedua, panggilan untuk berpuasa ini sudah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita, ya, sebelum muslim ini, yaitu Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diperintahkan pada kaum kalian sebelumnya, ya. Ada orang-orang sebelum kalian, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting di sini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi berpuasa ini tujuan utamanya adalah agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa atau meningkatkan keimanan kita. Jadi tidak benar kalau ada yang puasa itu cuma sekedar menahan lapar dan dahaga saja, ya, tapi ujung-ujungnya harusnya kita berniat, ya, diniatkan bahwa kita insya Allah akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, ya, keimanan kita kepada Allah. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik kita ini terkait dengan imunitas, ya. Ini sangat penting karena di suasana pandemi COVID-19, ya, yang sekarang ini melanda seluruh dunia, ya, hampir seluruh dunia, ya, dengan korban yang sudah ratusan ribu, ya. Tentu salah satu cara untuk mencegah penularannya adalah meningkatkan imunitas. Nah, bagaimana puasa itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, ya? Ini tentu di sini pertanyaannya. Kalau kita lihat, ya, memang puasa ini tidak diwajibkan pada seluruh, ya. Maksudnya ada aturan-aturan Allah yang terkait dengan puasa ini. Kalau kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 184, ya, Allah mengatakan apa? Ayyamu ma'mudat, ya, untuk waktu-waktu yang sudah ditentukan, ya. Kita sudah tahu bahwa berpuasa itu kan selama 30 hari penuh, ya, atau selama sebulan penuh di bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan apa? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin, ya, barang siapa yang ya, di antara kalian yang sakit atau dalam safir, ya, berpergian, ya, maka mereka bisa menggantikan pada hari-hari yang lain, ya. Ya, man kana minkum maridan aw ala safarin, kemudian Allah mengatakan bisa digantikan pada lain. Kemudian Allah mengatakan juga apa? Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa yang lemah, ya, merasa lemah tidak bisa berpuasa, maka
bisa memberikan makan atau membayar fidyah atau memberi makan pada orang miskin. Ya. Artinya apa? Jadi puasa ini tidak berlaku harus seperti sholat ya. Sholat itu kan biar yang sakit harus sholat, tidak bisa berdiri sholatnya duduk, tidak bisa duduk sholatnya baring ya, tidak bisa baring sholatnya, maksudnya hanya bisa baring ya, tidak bisa bergerak ya, tinggal dengan gerakan tangan atau gerakan wajah saja ya. Tapi kalau puasa tidak, hanya mereka-mereka yang sehat ya, kemudian mereka-mereka yang tidak dalam bepergian yang melelahkan. Kemudian juga kalau mengatakan tadi juga pada orang-orang yang lemah ya, di sini para ahli fikih mengatakan bahwa ini orang-orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa, tidak bisa, kalau tahu dia sakit tidak akan sampai sembuh ya, karena ketuaan, penyakit ketuaan. Atau juga pada ibu-ibu hamil ya, kita tahu di awal-awal hamil itu kan sangat berat bagi seorang ibu hamil ya untuk berpuasa ya, itu dibolehkan ya dengan membayar fidyah ya. Atau orang-orang ibu menyusui, apalagi di masa-masa ASI eksklusif ya, di mana anak sangat tergantung dengan ASI ibunya ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga ibu yang mengkhawatirkan bayinya tidak memperoleh ASI yang cukup untuk dimudahkan untuk hanya membayar fidyah saja. Nah ini ketentuan yang sudah ditentukan Allah ya. Dan kemudian Allah mengatakan apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini ditekankan di sini adalah puasa itu lebih baik bagi kalian ya, jika kalian mengetahui. In kuntum ta'lamun. Ini artinya secara eksplisit ya, atau secara eksplisit ya, bahwa Allah meminta kita untuk meneliti ya manfaat puasa ini, yang mana yang dikatakan Allah ini bahwa puasa itu lebih baik bagi kalian ya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, penelitian tentang puasa ini sudah sangat banyak ya. Bahkan di abad ke-20 ini puasa ini menjadi salah satu topik penelitian yang sangat luar biasa, yang mengungkapkan ya manfaat-manfaat positif dari puasa ini. Nah, di abad 20 dan 2 dekade terakhir ini banyak penelitian-penelitian terbaru yang sudah menggunakan teknologi ya, sampai mereka bisa mengukur fungsi organ ya, mengukur berbagai indikator biomark ya, untuk menguji atau mengevaluasi sejauh mana manfaat puasa tersebut. Nah, saya ingin mengungkap 2 penelitian saja pada kesempatan ini ya. Penelitian yang pertama itu dilakukan oleh seorang ahli gizi di Amerika, namanya Andrew Weider ya. Andrew Weider ini dia tidak beragama tadinya ya. Dia seperti kebanyakan orang Amerika umumnya ya. Dan memang orang-orang non-muslim, apalagi yang memang tidak belajar agama, tidak paham dengan agamanya, memang tidak punya agama apalagi ya, itu selalu mempertanyakan tentang puasa ini ya. Emangnya di mana sih letaknya puasa itu ada manfaatnya ya? Bahkan orang yang sangat konsen dengan makan itu saling mengatakan, bagaimana bisa puasa ini kan menyiksa Anda ya. Puasa ini membuat Anda bisa lemah, nggak bisa berpikir dengan baik, bla 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 ya. Apalagi selama sebulan ya. Jadi si Andrew ini akhirnya meneliti. Nah, dia ingin tahu apa dampak puasa selama 3 bulan itu, selama sebulan maksud saya ya. Akhirnya dia menemukan berbagai hal yang sangat positif ya. Salah satu yang beliau temukan ya, dia mengatakan begini, ternyata setelah 10 hari pertama puasa itu akhirnya bisa membuat sel-sel baru ya, sebanyak 10% dalam tubuh kita. Dan 10 hari kedua beliau mengatakan terjadi sel-sel baru sebanyak 66% untuk kita. Dan 10 hari ketiga beliau menemukan ternyata 100% ya, sel dalam tubuh seorang berpuasa itu menjadi sel-sel baru ya. Tentu dengan indikator biomarker yang beliau gunakan ya. Para jamaah sekalian, berarti kalau kita berpuasa selama sebulan, masya Allah ya, sel-sel dalam tubuh kita sepertinya sel-sel yang baru ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa
puasa juga itu bisa meningkatkan 10 kali lipat ya imunitas kita. Ya, ini luar biasa ya. Jadi daya tahan tubuh kita itu meningkat sebanyak 10 kali dengan berpuasa ya, selama sebulan penuh itu ya, selama Ramadan ya. Nah, apa yang bisa kita tarik dari dan ini memang banyak dipertanyakan orang. Apa mekanisme sehingga puasa ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Si Andrew ini akhirnya masuk Islam ya, gara-gara meneliti tentang hal ini ya. Dia itu penelitiannya sekitar 15 tahun yang lalu. Berarti dia masuk jadi seorang muslim 1425 ya, 1425 Hijriah ya. Gara-gara menemukan berbagai manfaat yang besar pada orang berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya dari aspek mana atau apa mekanisme sampai kelihatan pada orang berpuasa itu begitu banyak manfaat-manfaat yang positif ya. Alhamdulillah akhirnya ada seorang peneliti ya dari Jepang namanya Prof. Yoshinori Ohsumi ya. Itu akhirnya melihat ya bahwa pada saat sel-sel tubuh kita ini tidak makan atau dalam proses lapar ya, itu terjadi suatu autopagi, itu namanya autopagi ya, di mana sel-sel itu akhirnya memakan dirinya sendiri, itu proses autopagi itu ya. Nah, si Profesor Yoshinori ini memang beliau meneliti bertahun-tahun tentang sel-sel yang dilaparkan ini ya. Nah, itu memang beliau mengatakan antara 8 sampai 16 jam ya kelapar proses. Jadi kalau kita makan itu umumnya 4 jam makanan itu akan ada dalam perut kita ya, dalam lambung ya. Kemudian nanti setelah itu dari lambung masuk ke usus kecil ya, di situ terjadi proses penyerapan ya. Kemudian masuk ke dalam pembuluh darah ya, kemudian masuk ke dalam sel-sel dan di metabolisme itu waktunya sekitar 4 jam juga. Jadi total 8 jam. Jadi setelah proses 8 jam itu sel itu tidak dapat makanan lagi. Jadi artinya memang terjadi sel-sel ini jadi lapar gitu ya, dan itu ternyata luar biasa hasilnya. Nah, penelitian dari Prof. Yoshinori ini memperlihatkan bahwa ada salah satu zat spesifik yang beliau sebut dengan autophagosom ya. Dia sejenis protein yang beliau katakan itu seperti diumpamakan seperti sapu raksasa. Kan dia akan keluar dari setiap sel tubuh kita ya. Kemudian dia akan memakan sel-sel yang sudah rusak tadi atau yang sudah tua atau yang sudah tidak berfungsi lagi sehingga menjadi sel-sel yang baru ya. Nah, jadi dia membayangkan bahwa dalam pada saat sel itu lapar itu terjadi pembersihan ya di tubuh kita ini ya. Subhanallah ya, luar biasa ya. Nah, dan gara-gara penelitian tersebut ya, Profesor Yoshinori memperoleh hadiah Nobel di bidang kedokteran tahun 2016. Ini baru 4 tahun yang lalu ya. Jadi ini belum pengetahuan yang lama, ini baru penelitian yang baru. Dan apalagi sekarang ini penelitian tentang sel-sel lapar ini terus dikembangkan ya. Tapi walaupun ini masih terus dikembangkan penelitian ini, para ahli sudah sepakat ya bahwa setiap orang itu harus berpuasa agar dia sehat. Ya, memang ada buku yang mengatakan bahwa minimal dalam sebulan itu 3 hari kita berpuasa. Ya, jadi kan kita kan mengenal puasa sunat kan. Puasa sunat itu kan ada yang Senin Kamis. Itu kan berarti dalam sebulan bisa sampai 8 hari kita berpuasa. Itu lebih bagus kan dari 3 hari. Tapi ada kan namanya juga puasa Yaumil Bid ya. Puasa Yaumil Bid ini adalah puasa pertengahan ya, di mana di malam ke-13, 14, 15 setelah 3 hari berturut-turut orang berpuasa, dan itu sunnah ya. Dan itu puasa sunnah yang banyak dilakukan orang, dan rata-rata orang yang melakukan puasa seperti itu mengatakan sesuatu yang luar biasa yang mereka rasakan ya. Mereka ya, dan memang rata-rata sehat ya dan tidak penyakit. Kalau sekarang kita lihat kan penyakit yang banyak diderita masyarakat itu kan apa? Hipertensi, asam urat ya, itu berkembang jadi diabetes lah ya, dan jantung, stroke, kanker ya. Nah, sebenarnya ini
cikal atau pemicunya ini adalah sel-sel yang tidak sehat yang masih ada dalam tubuh kita, yang dia bisa dikeluarkan kalau ada proses kelaparan atau proses melaparkan sel-sel tersebut. Jadi para jamaah sekalian, jadi apa kesimpulannya nih ya? Jadi kesimpulannya luar biasa puasa ini ya, dan kita harus bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa seharusnya kita menjadi orang-orang yang sangat bersyukur dengan perintah berpuasa ini, karena secara otomatis tentu akan memberikan dampak yang positif ya, memberikan kesehatan dalam tubuh kita, termasuk ya meningkatkan imunitas kita. Dan kalau kita bertanya apa sih yang hubungan dengan imunitas, kan imunitas itu proses normal dalam tubuh kita ya, respon imunologi itu respon fisiologi ya, respon fisiologi dalam artian dia terjadi secara alami dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini mempunyai kemampuan untuk menjaga tubuh kita ini dari bahan-bahan apa namanya itu ya, barang-barang yang kita sebut dengan antigen ya, dari luar tubuh yang masuk, itu benda-benda asing katakanlah ya. Dan kita punya kemampuan untuk membentuk antibodi ya. Kemudian antibodi ini yang nantinya dengan berbagai proses hormonal, proses juga persyarafan itu akan menghalau ya, menjadikan satu kesatuan daripada sistem mekanisme imunitas kita, sehingga kita akan terhindar dari penyakit ya. Jadi di musim pandemi saat ini kita harus bersyukur ya, kita harus yakin ya bahwa puasa ini memberikan daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik ya, sehingga sering juga ada yang ya, beberapa kali ada yang pasti bertanya, kita kan di bulan Ramadan ini disuruh kita di masa penularan penyakit ini kan disuruh mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita kuat. Kalau kita berpuasa berarti daya tahan tubuh kita lemah gitu. Oh, tidak begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Satu sisi memang kita harus makan yang bergizi ya, karena itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena ada protein yang dibutuhkan untuk membentuk antibodi ya, dan berbagai proses yang harus terjadi dalam tubuh kita didasari oleh status gizi yang baik. Tapi di lain pihak juga kita butuh puasa ini, karena puasa ini akan menghilangkan dari sel-sel yang sudah rusak atau dari performance atau kinerja organ-organ tubuh kita yang tidak begitu bagus, dan bisa ditingkatkan dengan berpuasa ini. Jadi para jamaah sekalian, ini dua hal yang berbeda. Dan kalau toh kita makan terbatas selama bulan Ramadan, kan tidak juga sangat terbatas ya. Kita kan masih bisa makan saat sahur ya, dengan makanan gizi seimbang ya, memenuhi kebutuhan kita. Kemudian kita juga bisa makan saat kita berbuka ya. Makanya Allah sudah mengaturnya bahwa orang berpuasa itu tidak lama. Puasa itu cuma paling tidak sekitar 14 jam. Jadi kalau kita di Indonesia ya, kecuali kalau di luar negeri atau negara-negara 4 musim yang bisa lebih panjang dari itu, tapi kan tidak sampai 20 jam gitu kan, tidak, palingan di antara itulah ya, lewat-lewat sedikit ya. Tapi di masa puasa itu sudah memberikan dampak yang luar biasa. Jadi tetap kita mengkonsumsi makanan bergizi pada saat berbuka dan sahur, kemudian dengan berpuasa yang melaparkan sel-sel tubuh kita ini, menjadikan tubuh kita ini menjadi baru kembali ya, menjadi normal, memperbaiki kerja daripada seluruh organ-organ tubuh kita, dan tentu menjamin kita menjadi lebih sehat. Itulah para jamaah, mudah-mudahan kuliah singkat ini memberikan manfaat yang besar buat kita semuanya, dan tentu menambah keyakinan kita di bulan Ramadan ini bahwa ibadah puasa memberikan dampak yang positif dalam penanggulangan COVID-19 ya. Dan kita tentu berharap kita akan bisa berpuasa sampai akhir Ramadan, dan tentu kita juga harus berdoa agar bulan Ramadan kali ini ibadah-ibadah kita menjadi lebih baik, dan kita semakin taat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah Ramadan tentu kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin demikianlah para jamaah apa yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.